Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Bereja Belajar Hidup dari Jangan Cerita. Seperti biasa, kita buka dan pantun dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serai abu. Jumpa lagi dengan Ana Daulika. Terima kasih udah mampir di channel aku. Sakit menjadi alasan untuk malas beribadah. Simak kisah berikut. So, happy watching. Nabi Ayub merupakan putra dari Ish bin Ishaq bin Ibrahim. Ia dikaruniai oleh segala kenikmatan dunia, segala kehidupan yang tercukupi. Dia memiliki harta kekayaan yang berlimpah, istri terus anak yang banyak. Namun Nabi Ayub tidak terlena. Nabi Ayub terus gemar beribadah kepada Allah. Ia melakukan semua dengan ikhlas karena Allah. Kemudian ia sampai jadi perbincangan penduduk langit atas, walaupun dia memiliki semuanya, tapi tetap ibadahnya itu nggak lupa gitu loh. Kemudian dan gak jarang iblis pun itu sering menggoda Nabi Ayub, tapi nggak berhasil. Nabi Ayub tetap gemar beribadah, Nabi Ayub tetap menjalankan perintah Allah, sampai iblis ini putus asa dan meminta izin kepada Allah. Bahkan iblis berkata kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya umatmu Ayub itu tidak tulus dalam beribadah. Ia melakukan semua itu karena takut kehilangan apa yang kau berikan. Coba saja kalau dia kehilangan semuanya, semua hartanya, semua anaknya, semua istrinya, dia pasti akan meninggalkanmu juga." Kurang lebih seperti itu kata iblis. Kemudian Allah pun mengizinkan iblis untuk mengizinkan iblis untuk menguji keteguhan iman Nabi Ayub alaihissalam. Allah mengizinkan iblis untuk menguji hambanya yang taat tersebut. Pertama-tama Nabi Ayub kehilangan ternaknya, semuanya ternaknya mati habis. Kemudian lumbung gandumnya terbakar, tapi Nabi Ayub tetap berhusnudzon kepada Allah, tetap berbaik sangka kepada Allah. Ya, menganggap bahwa semua ini adalah titipan. Iblis mengira Nabi Ayub akan berkeluh kesah, tapi malah sebaliknya. Iblis merasa geram, ia akan menguji Nabi Ayub lagi. Kemudian iblis mendatangi gedungnya Mekah. Itu adalah tempat seperti kayak pemerintahan Nabi Ayub lah. Di situ juga, nah pas itu anak-anak Nabi Ayub ini berada di dalam gedung tersebut. Kemudian iblis menggerakkan tiang itu, kayak menggoyangkan tiang dari dari gedung tersebut, sehingga membuat gedung itu roboh dan membuat semua anak Nabi Ayub mati, meninggal. Akhirnya Nabi Ayub pun kehilangan semua putra-putranya, semuanya. Nabi Ayub memang sedih, tapi ia tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jebakan iblis tak berhasil lagi. Tak berhenti di situ, iblis justru menaburkan vaksin ke seluruh tubuh Nabi Ayub, sehingga Nabi Ayub menderita sakit dan penyakit yang menular, sehingga ia dijauhi oleh para tetangganya. Sakit kulit yang sangat menjijikkan hingga semua istrinya meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Hanya satu saja yang tersisa, yakni Rahma yang setia menemani Nabi Ayub. 7 tahun Nabi Ayub dan Rahma diuji oleh Allah, namun mereka tetap sabar. Kemudian karena terbaring sakit, Rahma pun kemudian bekerja di sebuah kayak pabrik roti lah pada saat itu. Kemudian saat majikannya ini tahu bahwa Rahma ini adalah istrinya Ayub, dia takut Rahma ini membawa penyakit ke pabriknya gitu, apalagi kan makanan ya. Akhirnya Rahma pun dipecat. Kemudian saat Rahma meminta roti yang untuk diberikan ke suaminya, Rahma ini diminta untuk memberikan
gulungan rambutnya kepada si pemilik roti tersebut. Awalnya Rahma nggak mau karena suaminya Nabi Ayub ini sangat menyukainya, tapi kalau nggak dikasih ya kasihan Nabi Ayub nanti nggak makan ya kan. Terpaksalah itu Rahma memberikan gelungan rambutnya. Sesaat sampai di rumah, sepengetahuan Nabi Ayub marah sekali. Ia bertanya kepada Rahma, kemana ini gelunganmu? Kemudian Rahma pun Nabi Ayub ini mengira bahwa Rahma ini berbuat yang aneh-aneh, yang enggak sewajarnya seperti itu. Padahal tidak. Rahma tidak melakukan seperti yang Nabi Ayub bayangkan. Suatu hari Rahma ini pamit kepada Nabi Ayub untuk mencari pekerjaan lagi, ya, untuk menghidupi Nabi Ayub lagi, tapi Nabi Ayub tidak mengizinkan, ya karena peristiwa yang gelungan tadi itu. Kemudian Rahma berpikir bahwa bagaimana Nabi Ayub dan dirinya bisa makan, menghidupi kebutuhan sehari-hari kalau dia tidak bekerja. Akhirnya Nabi Ayub pun tetap tidak mengizinkan dan berkata, jika kau tetap pergi, maka jika aku sembuh, aku akan memukulmu 100 kali, kata Nabi Ayub seperti itu. Namun Rahma pun tetap pergi. Setelah Nabi Ayub ini ditinggal oleh Rahma, ia hanya tertidur, terbaring seperti itu, dan hanya bisa menyebut nama Allah seraya berdoa. Ya Allah, sesungguhnya aku telah diganggu oleh setan dengan kesusahan dan kepayahan. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah kemudian mendengar doa Nabi Ayub. Allah merasa sangat bangga dengan Nabi Ayub. Kemudian Allah berkata, hantamkanlah kakimu ke tanah, maka akan muncul sebuah mata air. Minumlah dan juga mandilah dari air tersebut. Maka Nabi Ayub pun melakukan seperti yang Allah perintahkan. Kemudian Nabi Ayub pun sembuh dari penyakitnya. Bukan hanya itu, Nabi Ayub malah jauh lebih tampan dan kembali seperti sedia kala. Di sisi lain, Rahma teringat Nabi Ayub dan tidak tega melihat suaminya, tidak tega meninggalkan suaminya seorang diri. Rahma pun kembali kepada Nabi Ayub, tapi alangkah terkejutnya Rahma saat melihat bahwa di situ bukanlah Nabi Ayub. Maksudnya Nabi Ayub cuma enggak seperti yang pas waktu ditinggalkan, malah Nabi Ayub ini dalam kondisi yang jauh lebih tampan, lebih segar seperti itu. Kemudian Nabi Ayub merasa sangat senang karena Rahma kembali. Namun Nabi Ayub mengingat sumpahnya bahwa ia harus memukul istrinya 100 kali. Kemudian wahyu Allah turun. Saat itu Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk mengambil 100 lidi dan dipukulkan sekali kepada istrinya. Dengan begitu sumpah Nabi Nuh pun terpenuhi. Setelah Nabi Ayub melakukan perintah Allah tersebut, Nabi Ayub dan Rahma pun hidup bahagia. Seluruh ternak dan kekayaannya dikembalikan lagi oleh Allah. Kemudian ia diberi putra lagi yang diberi nama Bashar, atau yang nanti akan disebut sebagai Zulkifli. Jadi Nabi Zulkifli itu adalah putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Oke guys, itu tadi sekilas tentang Nabi Ayub alaihissalam. Menderita sakit memang bukanlah hal mudah dalam melakukan ibadah, tapi hal ini bukan termasuk alasan untuk menjadi alasan kita malas beribadah. Patutnya kisah Nabi Ayub ini menjadi panutan untuk kita semua sebagai hamba Allah yang menuju ridha Allah. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.